1. Definisi aktivitas fisik. Apa sih aktivitas fisik itu? Nah, jadi aktivitas fisik adalah kegiatan melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Nah, jadi aktivitas fisik ini dapat berupa kegiatan yang dilakukan seperti mencuci pakaian, berjalan kaki, belajar, dan sebagainya. Nah, mengapa aktivitas fisik atau olahraga itu penting? Nah, kita akan ketahui yaitu manfaat aktivitas fisik di selanjutnya. 2. Manfaat aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu krusial atau penting dilakukan semua orang. Kenapa? Karena manfaat utamanya adalah menjaga kesehatan. Nah, secara rinci, manfaat aktivitas fisik adalah 1. Meningkatkan kebugaran. Aktivitas fisik secara teratur memperkuat otot dan meningkatkan pasukan oksigen ke dalam tubuh. 2. Meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Karena tubuh telah kuat dan pasukan oksigen meningkat, maka energi tubuh dan daya tahan tubuh pun meningkat juga. Yang ketiga, karena sudah kuat dan berenergi, maka aktivitas fisik menjauhkan kita dari penyakit. 3. Jenis aktivitas fisik. Secara keseluruhan, aktivitas fisik dibagi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Aktivitas ringan adalah kegiatan yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasan atau ketahanan. Contohnya seperti belajar, duduk, dan bermain game. Kemudian ada aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Contohnya seperti berenang, tenis meja, bersepeda, dan bermain musik. Yang terakhir ada aktivitas berat. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan yang membuat berkeringat. Contohnya seperti bela diri, tepat misalnya taekwondo dan pencaksilat. Kemudian ada home workout. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya ingin berbagi mengenai olahraga home workout, yang berarti olahraga ini dapat dilakukan di rumah. Home workout dilakukan sesuai diri sendiri dan dilakukan teratur dapat memperoleh manfaatnya yang dikatakan sebelumnya. Nah, home workout yang saya bagi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama push-ups, yang kedua latihan perut atau abs, yang ketiga adalah latihan kaki. 1. Regular push-ups. Regular push-ups adalah push-ups paling basis yang perlu dikuasai sebelum push-up variasi lainnya. Cara untuk melakukan regular push-ups, kedua tangan diluruskan, ditumpukan pada lantai. Kemudian kaki diluruskan menggunakan jari-jari kaki sebagai tumpuan. Apabila kesusahan, menggunakan lutut. Kemudian turunkan badan Anda dan menekukkan kedua tangan. Hal yang perlu diketahui di sini, ketika ditekukkan, jangan tekukkan tangan Anda dalam bentuk 90 derajat. Masukkan arah siku ke bagian dalam. Kemudian ketika turun, mengambil nafas, kemudian naiklah dengan mendorong kekuatan tangan maupun tubuh, naikkan tubuh kembali ke atas. Nah, ketika di atas, hembuskan nafas. Yang kedua, kita punya yang namanya incline push-ups, yang artinya push-ups dengan tumpuan di atas. Nah, seperti push-up regular tetapi lebih tinggi. Kemudian kita ada yang ketiga, decline push-ups. Push-ups yang posisi kaki lebih tinggi daripada badan, sehingga lebih susah variasi push-up ini. Kemudian ada namanya diamond push-ups. Diamond push-ups ini unik dengan posisi tangannya. Dalam diamond push-ups, kedua telapak tangan berbentuk segitiga di tengah, tepat di bawah dada. Kemudian sama seperti regular push-ups, turun dan naik. Perlu diperhatikan juga sama seperti regular push-ups, pernafasan dan posisi kaki juga boleh menggunakan lutut apabila kesusahan.
Kemudian ada negative push-ups. Negative push-up adalah salah satu variasi yang tergolong lebih susah daripada variasi push-ups yang lainnya di depan. Nah, cara melakukan negative push-ups dengan posisi pertama-tama adalah posisi regular push-ups. Kemudian ketika menurunkan badan, tahan dalam beberapa detik, misalnya 5 detik hingga 10 detik. Kemudian baru naikkan. Kemudian Spiderman push-ups. Spiderman push-ups seperti regular push-ups, tetapi ketika menurunkan badan, lutut digerakkan ke samping seperti seolah-olah menyentuh siku. Nah, selanjutnya mari kita memasuki latihan otot perut. Yang pertama adalah Russian twist. Pertama-tama duduk dengan posisi seperti ini, kaki dinaikkan ke atas lantai. Apabila itu terlalu susah, boleh ditumpukan di lantai seperti ini. Kemudian otot perut dikencangkan, mulailah menghadap ke kiri maupun ke kanan. Kemudian ada namanya crunch. Jadi ketika melakukan crunch, posisi pertama boleh kaki bertumpu maupun kaki dinaikkan seperti ini. Badan tertidur, kedua tangan di belakang kepala. Kemudian dengan kekuatan perut, naikkan badan di bagian atas tubuh Anda seperti ini. Kemudian kita ada yang namanya leg raise. Nah, pertama-tama posisi terlentang, kedua tangan itu diletakkan di bawah panggul. Kemudian dengan kekuatan otot perut, naikkan kedua kaki ke atas. Kemudian turunkan perlahan-lahan, dan ketika turunkan kedua kaki jangan langsung diturunkan ke lantai. Nah, dan yang terakhir adalah latihan otot kaki, yaitu squat. Ketika squat, posisi itu kaki dilebarkan selebar bahu, kemudian perlahan-lahan turun. Ketika turun perlu diketahui adalah menggunakan arah panggul itu lebih ke belakang. Jadi jangan di tengah, lutut itu diusahakan jangan melewati jari-jari kaki, dan naik